Shalom semuanya, kembali lagi kita berjumpa dalam program Bible Study bersama saya Keisha Waro. Nah, dalam episode kali ini kita masih belajar bersama-sama dengan Pendeta Dr. Frans Pantan dan juga ada 3 mahasiswa dari STT Bethel Indonesia. Nah, Pak Frans nih dan teman-teman semua, kali ini kita punya tema yang sangat-sangat menarik seperti biasanya nih, menarik sekali karena temanya yaitu orang Kristen pasti rapture. Wah, ini menarik sekali nih. Dan memang kalau misalnya kita mau tanya nih ke Pak Frans nih, sebenarnya rapture itu apa sih? Dan kalau mau dibilang rapture, sebenarnya siapa aja nih yang mengalami rapture itu sendiri? Silakan Pak Frans. Terima kasih, Kesia. Rapture atau pengangkatan adalah peristiwa yang akan dialami oleh orang percaya ketika Yesus datang kembali. Kemudian pada saat Yesus datang kembali, orang yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan, akan bangkit, dan orang percaya yang masih hidup tidak akan mati, tetapi diubahkan dalam sekejap mata dengan mengenakan tubuh kemuliaan. Ya. Nah, hingga pada akhirnya orang-orang yang telah dibangkitkan dan diubahkan akan bersama-sama diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, ini menarik. Nah, pertanyaannya tadi, rapture yaitu pengangkatan. Apakah semua orang akan mengalaminya? Tentu tidak. Saya sih berharap saya mengalaminya. Ya, amin. Ya, saya nggak tahu ini Anda yang di depan saya ini Pasti. Harus. Wajib. ingin nggak pengalaman itu atau tidak? Iya dong. Iya. Iya dong Pak. Tapi jangan sekarang ya. Sesuai waktunya Tuhan. Ya, sesuai waktu Tuhan. Jawaban berhikmat. Gitu jawabannya singkat. Iya dong, singkat Kalau dan jelas. kelamaan juga nanti melebar kemana-mana. Timer. repot. Oke, memang sebenarnya benar juga kalau misalnya dilihat bahwa ini adalah peristiwa pengangkatan yang akan dialami orang-orang percaya. Dan dengan statement yang dari Pak Frans bahwa ternyata ini nggak semua yang akan diangkat. Dan ini menarik juga nih pembahasannya. Mungkin Pak Frans bisa lebih detail lagi, lebih mungkin ada penjelasan yang kita butuh nih, pencerahan. Ya, Silakan. terima kasih. Kalau kita baca 1 Tesalonika pasal 4, khususnya dalam ayat 11 sampai 12 itu, maka saya ingin mengatakan bahwa jemaat yang ada di Tesalonika rupanya terlihat sangat khawatir mengenai kabar tentang kedatangan Kristus yang sudah sangat dekat itu. Nah, rupanya terdapat beberapa umat yang usil dan malas karena menjadikan kedatangan kedua kali Kristus sebagai alasan untuk bermalas-malas. Ngapain? Tuhan sudah mau datang. Nggak usah mikir kerja. Kan konyol kan? Nah, ini persoalan yang justru terjadi saat itu. Nah, sebenarnya gini, kita pun sedang hidup di akhir zaman. Dan peristiwa utama yang akan terjadi adalah kedatangan Kristus kembali ke muka bumi ini. Percaya atau tidak, itu Alkitab katakan, jadi saya harus percaya. Kapan itu saya sekali lagi jawab, kita nggak tahu. Akan tetapi tidak ada seorang pun, nah ini benar, yang tahu mengenai saat kedatangannya, kecuali Bapa di surga, kan jelas itu. Oleh sebab itu tidak perlu kita menjadi peramal. Kapan Yesus akan datang gitu ya, nggak perlu ya. Tetapi kita perlu mengetahui tanda-tanda zaman yang mendahului kedatangan Yesus kembali agar kita selalu berjaga-jaga. Tentu itu penting. Nah, apa sih tanda-tanda kedatangan Yesus itu ya? Kalau kita baca di dalam Matius 4:24, ya, ada beberapa. Akan terjadi penyesatan misalnya. Munculnya Mesias palsu. Akan terjadi peperangan antar bangsa, ya memang sekarang ini lagi perang antara Rusia dan Ukraina, tapi nggak cukup lah itu. Akan terjadi kelaparan, katanya kita ini banyak negara akan gagal, banyak manusia akan kelaparan. Tapi percaya atau tidak, kondisi-kondisi ini akan terjadi. Gempa bumi,
di berbagai tempat, penganiayaan dan kemurtadan akan terjadi secara besar-besaran. Kemudian juga kehancuran ekonomi, ya sekarang ini kita sedang ada pada krisis, ya global crisis. Tapi kita belum bisa mengatakan bahwa ini adalah tanda yang pasti bahwa Tuhan sudah sangat dekat. Tapi yang pasti Alkitab katakan Yesus akan kembali kedua kali. Nah, yang menarik adalah ketika Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Nah, ini yang menarik bagi saya. Sekarang nggak ada lagi hambatan untuk menyampaikan Injil kepada seluruh masyarakat di dunia dengan bantuan teknologi. Sekarang kita bisa menginjil ke orang yang sedang terbang di udara, yang sedang melakukan diving dan sebagainya. Tapi apakah itu betul bahwa ini adalah tanda akhir Kristus sudah akan datang? Sekali lagi, nobody knows. Tapi ini adalah berita Alkitab yang kita boleh jadikan sebagai satu pengetahuan bagi kita, dan sekaligus kita berjaga-jaga sambil mengerjakan sesuatu untuk melebarkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Nah, tentang mereka yang meninggal, dalam ayat 13 dan 14 dari Tesalonika tadi, ayat tersebut merujuk kepada orang percaya yang telah meninggal dan yang jiwanya sudah masuk surga. Hal tersebut tidak berarti orang mati itu tidak sadar. Jemaat Tesalonika tidak paham bagaimana kebangkitan orang percaya yang sudah meninggal berhubungan dengan pengangkatan pada kedatangan Yesus. Mereka berpikir bahwa orang yang sudah meninggal sebelum Yesus datang tidak akan dibangkitkan. Tetapi Paulus menyatakan bahwa orang yang meninggal dalam Yesus akan bangkit pada saat yang bersamaan dengan kedatangan Tuhan kembali. Ini berita yang juga amat sangat membahagiakan juga ya. Jadi jangan sombong juga yang sudah mati. Atau yang belum mati gitu ya. Sama-sama kita nanti dibangkitkan dan ini sesuatu yang luar biasa. Pada ayat 14 menyatakan bahwa orang-orang yang mati dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini merupakan sebuah frasa yang sulit karena ada kata kerja yaitu ago, memiliki bidang semantik yang begitu luas, yakni membawa, memimpin diri, memimpin keluar, pergi jauh dan lain-lain. Nah, istilah ini dikumpulkan kemudian memiliki arti sebagai sebuah jaminan untuk bersama dengan Kristus ketika Dia datang kembali dengan penuh kemenangan. Jadi orang-orang yang sudah mati tidak akan dilalaikan dalam parousia itu. Nah, jadi sekali lagi ini memang persoalan tidak mudah, tapi karena saya ditanya, ya saya berusaha menjawabnya seperti itu. Tapi yang pasti adalah baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal, tadi apa kata Alkitab? Akan mengalami kebangkitan. Dan saya kira ini berita yang sulit dipahami oleh orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Ya. Tapi kalau kita baca firman dan percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, dan firman Allah itu ya dan amin, ya kita yakin bahwa kita akan mengalami pengalaman itu. Oke, amin. Ya, memang kalau ngomongin rapture ini dan bagaimana mengalaminya dan juga materi yang disajikan oleh Pak Frans ini sangat luar biasa menarik ya. Dan pasti banyak timbul pertanyaan dari saya juga dan kalian semua karena saya udah bertanya tadi gimana kalau ini nih mahasiswa pasca sarjana ini. Siapa yang mau bertanya? Siapa nih? Aku deh boleh ya? Aku boleh. Deh, Anda deh kalau gitu, Jordi, silakan. Oke Pak. Saya ingin bertanya nih, tadi Bapak sempat singgung bahwa tentang kedatangan Tuhan, nobody knows. Dan bahkan Yesus sendiri bilang dalam Matius 24 ayat 36, bahwa anak pun tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Pertanyaan saya, apakah benar Yesus itu enggak tahu Pak soal waktunya kapan? Tapi jika Yesus sebenarnya tahu, apakah dia sedang berdusta? Bagaimana Pak?
Oke, ini pertanyaan sebenarnya kalau mau dibilang agak memang menarik, tapi juga agak provokatif ya Pak. Karena kalau mau dibilang ya ini juga sebenarnya banyak yang ditanyakan oleh pemirsa Bible Study di rumah. Apa benar Yesus tidak tahu tentang kedatangannya kali kedua? Kan kalau mau dibilang dia tuh kan maha tahu. Kalau Yesus ternyata tahu, berarti dia sedang berbohong dong dalam Matius 24 ayat 36 tadi Pak. Gimana Pak Frans? Terima kasih Bu Kesia. Pertama-tama saya harus tegaskan bahwa di dalam diri Yesus tidak ada dusta. Tidak akan mungkin berbohong. Manusia bisa saja berbohong, tapi Tuhan Yesus tidak ada bohong, tidak ada dusta dalam hidupnya. Nah, persoalan kok kedatangannya dia sendiri nggak tahu, yang tahu hanya Bapa di sorga. Jangan lupa, Yesus itu memang 100% Allah, 100% manusia. Tapi dalam sisi lain, bisa juga dipahami begini, kan Yesus mengalami proses pengosongan diri. Ya. Dan dalam proses pengosongan diri itu, ya wajarlah sebagai manusia 100%, ada hal yang dia tidak mesti harus tahu. Dan memang dia mungkin tidak punya kapasitas untuk mengetahui itu kecuali Bapaknya di sorga. Saya kira itu jawaban saya. Oke, ini keren banget. Tapi kok tatapannya ke saya semua ini ada apa ya? Udah nggak sabar sepertinya ingin bertanya. Nah mungkin ada yang mau bertanya? Siapa? Saya punya pertanyaan nih. Oke, silakan. Baik Pak, saya mau bertanya, apakah orang percaya yang sudah meninggal nantinya dibangkitkan dalam tubuh yang baru atau dalam tubuh yang sekarang Pak? Nah, bagaimana pula dengan mereka yang meninggal karena kecelakaan, yang mungkin tubuhnya terpisah, kira-kira bagaimana nantinya pada saat dibangkitkan Pak? Wah ini pertanyaan yang sangat menarik ya Pak Frans, karena memang membahas tentang rapture ini dan juga nggak akan pernah habisnya. Tapi sebelumnya, pertanyaan yang sebelumnya jangan dulu dijawab Pak Frans, karena sahabat Bible Study, pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak Frans pada part yang kedua dari episode ini dengan tema Orang Kristen Pasti Rapture. Oke, saya Keisha Waro, pamit undur diri. Bye-bye, God bless you.